Kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke part 4 ya. Part 4 ini kita agak ngebut aja ya. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa ngikutin. Langsung ke saham yang pertama ya, yaitu ada Axio. Axio masih koreksi 0,6%, tapi ini masih oke untuk diperhatikan pergerakannya ya. Sudah berada di atas EMA 100-nya. Mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi. Target terdekatnya di R1 ya, di 173 ataupun di resistance 172 juga boleh dijadikan target. Selanjutnya ada SMMT. Nah, untuk SMMT ini sudah naik cukup tinggi. Nah, ini sudah mendekati area baseline ya. Untuk tsunami baseline-nya, kalau misalkan dia turun di bawah harga atau closing di bawah harga 1125, ini sempat dibawa turun ya hari ini sampai ke 1100, tapi akhirnya kembali lagi di atas 1140, closing di 1140. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut ya, mudah-mudahan bisa ke R1. Kalau misalkan tembus R1 boleh hold lagi. Tapi kalau ternyata dia mulai melemah, sudah mesti hati-hati ya, karena sudah cukup tinggi kenaikannya. Selanjutnya ada PTBA. PTBA juga setlist sudah hampir 2 mingguan ya. Nah, ini dia belum berhasil lewat dari harga 2802-nya. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil tembus 2802, targetnya boleh R1 atau R2 ya untuk PTBA. Untuk stop loss boleh pakai stop loss di bawah 2760 untuk saat ini. Kita lanjut saham berikutnya, yaitu ada ITMG. Nah, untuk ITMG hari ini kembali menguat nih 1,7% ya. Harapannya sih bisa tembus 28.200 dan 28.375 ya. Nah, ini kalau bisa tembus, targetnya boleh di R2 di 29.700-an ya untuk R2-nya. Ini dipantau aja, mudah-mudahan sih nggak turun. Kalau turun ini bisa dalam. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut dan bisa lewat dari harga EMA 100 ini akan sangat bagus. Jadi dipantau aja untuk ITMG. Sini sudah mulai ada penguatan lagi, mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Selanjutnya ada ABMM ya. ABMM hari ini masih lanjut juga ya, 2,2%. Ini strong banget ya naiknya. Nah, kita lihat apakah dia bisa menuju R3-nya atau R4-nya di 4.295 atau di 4.478. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya ya. Untuk ABMM boleh pakai stop loss di bawah harga 3.940-an. Ini juga boleh. Kita lanjut ya ke ADMR. ADMR hari ini naik kuat juga ya, 6%-an dan bahkan tembus EMA 100-nya ya, atau tembus 1035, closing di 1050. Nah, ini untuk ADMR kalau misalkan dia berhasil tembus 1065 atau closing di 1065, ini akan sangat menarik. Mudah-mudahan trennya bisa panjang ya. Nah, untuk target berikutnya boleh di R2 atau R3 ya untuk ADMR. Jadi dipantau aja, yang sudah punya boleh hold dulu ya. Untuk stop loss boleh pakai stop loss di bawah harga 980. Kalau yang belum punya boleh antri-antri di atas harga sekitar 1025 ya, di atas 1025 ataupun di atas harga 1010. Jadi dipantau aja untuk ADMR. Selanjutnya ada Bumi. Bumi hari ini transaksinya lumayan ya, naik lagi ya, dia juga breakout volumenya. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil tembus 139 di perdagangan besok ya, untuk next targetnya adalah di R2 ya, ini dekat-dekat trennya dia, trendline-nya dia. Ya, boleh target di R2, tapi dia harus lewatin dulu harga 142-nya. Nah, kalau misalkan R2-nya ditembus juga, ya boleh naikkan targetnya ke R4. Jadi dipantau aja untuk Bumi, mudah-mudahan bisa kasih cuan gede dari saham ini. Selanjutnya ada KKGI. KKGI ini menguat juga ya, 1,2%. Mudah-mudahan bisa kembali ke patternnya dia ya. Ini sempat keluar jalur. Nah, kita lihat apakah dia akan kembali lagi ke area patternnya dia atau mau bikin trendline baru di bawahnya. Kita lihat aja. Ini sih sebetulnya udah jadi trendline baru ya, karena ini trendline saya ini otomatis. Tinggal kita lihat aja apakah dia akan lanjut lagi naik ya
Kalau misalkan dia lanjut naik lagi, harapannya sih bisa tembus harga 510-nya. Nah, kalau dia berhasil tembus 510-nya, targetnya boleh pakai R2 atau bahkan R3-nya ya di 546 untuk KKGI. Lanjut ke Dewa. Nah, Dewa boleh diperhatikan besok ya kalau misalkan dia bergerak langsung di atas harga 61, tapi jangan gap up mudah-mudahan. Ya, kalau misalkan dia besok open di atas 61 dan gas naik ke atas, kalau yang belum punya boleh ikutan ya. Kalau misalkan ternyata enggak, dia turun ke bawah dan turun di bawah 61 candle merah, ya sebaiknya sudah masuk dari tanggal 3 boleh TP dulu ya, jaga-jaga kalau misalkan takutnya diturun lagi ke harga 56. Selanjutnya ada ARI. ARI ini nggak terlalu liquid ya sahamnya, tapi hari ini volume transaksinya, volume price-nya ini naik cukup signifikan dibanding sebelum-sebelumnya. Hari ini transaksi sampai dengan 2,1 miliar. Kita lihat apakah besok dia akan lanjut lagi. Boleh targetnya dinaikin ke R3 atau ke R4 buat teman-teman yang sudah punya. Selanjutnya ada TPIA. Untuk TPIA ini bareng terus ya sama ini apa namanya BRPT. Nah, kita lihat apakah BRPT besok lanjut dan TPIA juga ikut lanjut. Kalau lanjut boleh targetnya di R2 dan R3-nya ya. Kalau bisa sih R3 nih untuk TPIA. Jadi dipantau terus, mudah-mudahan masih bisa naik terus ya. Jangan lupa naikkan trend stopnya kalau yang sudah masuk dari tanggal 10 Agustus atau hari Kamis kemarin. Selanjutnya ada Cleo. Cleo ini trennya masih bagus ya, tapi hari ini dia masih mencoba untuk melewati trend channelnya dia nih. Nah, apakah dia akan berhasil tembus trend channelnya dia? Kalau misalkan dia bisa tembus trendnya dia, ini biasanya sih cukup kuat kalau misalkan dia tembus trendnya. Nah, kalau misalkan dia hijau dan bisa tembus tren, ini mudah-mudahan sih targetnya sih bisa ke R2 atau ke R3-an ya untuk Leo. Jadi dipantau aja. Yang masih pegang atau yang sudah masuk dari bawah masih boleh hold lah karena ini masih uptrend untuk Leo. Selanjutnya ada SMSM. SMSM hari ini juga bagus, naik 4,3% ya. Ini dia closing di atas 2160 atau closing di harga 2170. Targetnya boleh ya, kalau misalkan dia masih lanjut boleh di R2 ataupun R3-nya. Kalau untuk teman-teman yang sudah punya SMSM, ini juga sahamnya masih uptrend bareng dengan Auto dan DRMA ya. Otomotifan ini masih bagus posisinya untuk saat ini. Nah, untuk SMSM kita lihat aja apakah dia masih lanjut lagi. Kalau lanjut boleh pakai target R2 atau R3 di perdagangan minggu ini. Selanjutnya ada Tris. Nah, Tris hari ini lanjut ya 8,1%. Sebelumnya di hari Jumat kemarin ini dia 23% naiknya, sangat kuat. Kalau lanjut targetnya ada di R4-nya ya, R4-nya di 283. Tapi kalau misalkan dia tembus 283, ini langsung kita tandain aja targetnya yaitu di harga 294 ya untuk Tris-nya. Yang sudah punya masih boleh hold ya, tapi kalau misalkan dia turun lagi ya, turun di bawah 252, mungkin bisa take profit dulu kalau yang sudah masuk dari bawah atau sudah masuk dari tanggal 3 Agustus kemarin. Selanjutnya Gia. Nah, ini buat trading aja ya, jangan hold panjang-panjang karena perusahaannya perusahaan bangkrut. Nah, ini untuk Gia, kalau misalkan dia lanjut boleh targetnya di 70 lagi ya. Tapi kalau misalkan dia tembus 70 atau bisa lewat trennya dia ini, boleh targetnya dinaikin ke R3-nya ya di 72 ataupun di R4 di 76. Tapi jangan lama-lama holdnya ya. Kalau udah profit boleh langsung TP dari saham ini. Selanjutnya ada MPXL. MPXL ini luar biasa ya. Ini apakah dia akan menembus 195-nya ATH-nya dia?
Kalau misalkan dia tembus 195 berarti dia bikin new ATH ya. Tapi untuk saat ini targetnya di 196, target R1-nya. Kalau tembus boleh R2 atau R3, R4. Ini cukup kuat ya. Memang beberapa hari kemarin ini sempat sideways, sempat turun juga. Tapi ternyata dilanjutin lagi, kita lihat apakah dia mampu sampai ke R4 atau enggak. Nah, ini ATH-nya di 195 ya untuk MPXL. Selanjutnya ada Cepin. Cepin ini boleh dipantau-pantau juga ya. Kalau misalkan lanjut lagi, harapannya bisa tembus dari harga 5.500-nya. Untuk kalau misalkan dia tembus dari 5.500, target berikutnya ada di R3 dan R4 ya untuk Cepin. Selanjutnya ada ASHA ya, bukan ASA ya, ASHA. Nah, untuk ASHA hari ini dia gap up tapi ditutup di harga closing sebelumnya di harga 148. Ini sudah lumayan tinggi ya naiknya, tapi masih boleh hold ya, yang sudah masuk dari bawah ya, yang saya sudah infokan di grup waktu itu, yang sudah masuk dari tanggal 13 masih boleh hold. Harapannya bisa tembus R4-nya. Kalau bisa tembus R4-nya ya hold lagi aja. Masih ada target berikutnya ya. Kita langsung tandain aja di sini kalau misalkan dia tembus R4 untuk Asia-nya. Untuk next targetnya adalah di harga 180-an ya. Nah, kita lihat apakah ASA mampu ke 180 atau enggak. Jadi dipantau aja, yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stop-nya. Selanjutnya ada hoki. Untuk hoki sebelumnya ini di hari Rabu ya, hari Rabu minggu kemarin di tanggal 9 ini naik cukup kuat 10%. Lalu 2 hari dia koreksi, hari ini kembali menguat lagi. Apakah besok dia akan kembali melewati trend channelnya dia? Nah, nanti kalau misalkan dia tembus trend channelnya, targetnya di 90 ya, di R1-nya di 89 atau 90. Kalau misalkan tembus juga 90-nya, boleh naikin ke R2 di 95 untuk hoki. Lanjut ya ke SSMS. Nah, SSMS hari ini bikin hammer. Ini kita lihat apakah SSMS akan bergerak cukup kencang di perdagangan besok. Kita lihat ya. Kalau misalkan dia naik cukup kuat, boleh targetnya di 1330 ya, atau mendekati R3. Mudah-mudahan sih kalau misalkan dia naik, dia biasanya ini ATR-nya lumayan ya. Kalau misalkan untuk saat ini boleh targetnya di 1330-an dulu ya untuk SSMS. Selanjutnya ada gula, ada semut. Nah, untuk gula hari ini juga sempat di bawah turun, lalu di sesi 2 dekat penutupan dia di bawah naik lagi. Ini kalau misalkan dia bisa tembus dari tsunami baseline-nya di harga 352, ini menarik ya. Jadi kalau misalkan dia tembus 252-nya, targetnya boleh di R3 atau bahkan R4 ya, di 418 atau di 424. Ini dipantau aja untuk gula. Ini kalau naik juga cukup kencang ya kalau naik, jadi diperhatikan aja. Mudah-mudahan bisa profit dari sini ya buat teman-teman semua. Selanjutnya ada JPFA ya. Nah, Cepin JPFA suka bareng-bareng. Nah, ini hari ini dia juga menguat 0,7%. Ini bagus, dia sudah di atas baseline. Kita lihat apakah untuk JPFA ini bisa menembus R3-nya ya di 1412 atau di resistance 1410-nya. Kalau misalkan dia bisa tembus atau bisa bertahan di atas 1410, mudah-mudahan bisa kembali atau bisa menyentuh target di R4-nya di 146. Ini buat target yang sudah masuk di tanggal 7 Agustus atau di tanggal 8 Agustus kemarin ya. Kalau misalkan masuk di tanggal 18 Agustus atau tanggal 7 Agustus, ya kalau misalkan bisa sampai R4 berarti profitnya sudah sampai dengan 18%-an. Oke, mungkin sampai di JPFA dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman semua. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Oke, sampai ketemu lagi besok atau di video berikutnya. Bye-bye.